Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang relasi sudut. Relasi sudut merupakan bagian dari materi trigonometri. Kalian perhatikan penjelasannya. Pada pembahasan relasi sudut ini kita akan membahas yang pertama sudut di kuadran kedua, kemudian sudut di kuadran 3, yang ketiga sudut di kuadran keempat, dan yang keempat sudut yang lebih besar dari 360 derajat dan sudut negatif. Sebelumnya anak-anak tentu sudah mengetahui ya. Kalau yang belum memahami, ibu ingatin kembali bahwa untuk sudut itu di kuadran 1 sampai 4, jadi dibagi menjadi kuadran 1. Ini wilayah kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Untuk di kuadran 1, sudutnya lebih besar dari 0 sampai 90 derajat. Di sini semua perbandingan trigonometri bernilai negatif positif ya. Jadi semuanya bertanda positif. Keenam-enamnya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Sedangkan untuk di kuadran kedua, anak-anak, itu yang bernilai positif adalah sinus dan kebalikannya yaitu kosekan. Di kuadran kedua ini sudutnya lebih besar dari 90 sampai 180 derajat. Jadi yang positif adalah S, sinus saja, dan kosekan kebalikannya. Sedangkan untuk kuadran 3, di kuadran 3 yaitu sudut-sudut yang besarnya lebih besar dari 180 dan sampai 270 derajat. Yang bernilai positif adalah tangen, T ya, tangen yang bernilai positif, dan kebalikannya yaitu kotangen, kot. Nah, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Untuk di kuadran keempat itu sudut yang besarnya lebih besar dari 270 derajat sampai 360. Jadi sini 270 ya, kesalahan. Itu yang bernilai positif adalah kosinus, kos, dan kebalikannya yaitu sekan. Itu yang bernilai positif. Sedangkan perbandingan sinus, tangen, kosekan, dan kotangen itu bernilai negatif. Jadi kalau untuk mudah menghafalnya, di sini all STC ya. Kuadran kedua sin yang positif, kuadran ketiga T yang positif, kuadran keempat C yang positif. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sudut di kuadran 1. Anak-anak sudah ya, sudah mengetahui ini tabelnya. Diharapkan juga sudah hafal ya. Untuk menghafalnya tinggal mudah. Ini kebalikannya 0 derajat dengan 90 derajat. Ini nilai sinnya terbalik. Sedangkan 30 derajat itu kebalikannya sin cosnya dengan sudut 60 derajat. Ini setengah ketiga. Kalau sin 60 setengah ketiga, sini setengah. Sedangkan tangen itu diperoleh dari sinus dibagi kosinus atau sin dibagi cos. Ini setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya sepertiga akar 3. Dan ini setengah, ini dibagikan hasilnya 1. Yang tangen 60 derajat, setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. Ibu lanjutkan. Kita masuk relasi sudut di kuadran kedua. Jadi relasi ini akan
mengubah sudut-sudut di kuadran kedua menjadi nilainya relasi sudut di kuadran 1. Nah, jadi kita menggunakan rumus sin ya 180 derajat dikurang theta. Ini sama semua ke 6-6-nya. Menggunakan rumus 180 derajat dikurang theta. Dengan hasilnya di sini kita lihat tandanya, karena di kuadran kedua yang positif tadi adalah iya betul S ya, sin, maka sin yang bernilai positif dan kosekan nilainya negatif. Ini contohnya cos 150 derajat. 150 derajat ini berada di kuadran kedua ya. Kita rubah 150 derajat menjadi 180 derajat dikurang 30 derajat. Maka kita lihat rumusnya cos bernilai negatif cos theta. Maka di sini kita tulis negatif cos 30 derajat. Ini sudut ini yang kita ambil. Nah, kita lihat di tabel bahwa cos 30 derajat itu bernilai setengah akar 3. Sekarang relasi sudut di kuadran 3. Nah, anak-anak, untuk sudut-sudut di kuadran 3 juga sama, kita akan merubahnya menjadi sudut relasi di kuadran 1. Jadi kalau ada sudut yang besarnya lebih besar dari 180 derajat sampai 270 derajat, berarti ada di kuadran ke-3. Untuk mengubahnya relasinya kita menggunakan rumus 180 derajat ditambah theta. Untuk perubahannya di sini kita perhatikan bahwa di kuadran ketiga tadi anak-anak ingat kalau di kuadran ketiga apa yang positif? T ya, tangan. Ya, benar, tangan. Jadi tangan yang positif dan kotangan yang bernilai positif, sedangkan sin yang lainnya adalah cosnya bernilai negatif. Perhatikan contohnya di sini sin 225 derajat. Nah, 225 derajat ini berada di kuadran ketiga. Maka kita merubahnya menjadi 180 derajat ditambah 45 derajat. Kita lihat aturannya. Sin di kuadran 3 bernilai negatif, sehingga negatif sin 45 derajat, negatif setengah akar 2. Kita lanjutkan relasi sudut di kuadran 4. Nah, kuadran 4 berarti sudut-sudut yang lebih besar dari 270 derajat sampai 360 derajat. Rumus yang kita gunakan adalah 360 derajat dikurang theta. Ini untuk di kuadran ke-4. Di kuadran keempat yang positif adalah C, itu cos, dan kebalikannya yaitu sekan. Nah, yang lainnya adalah negatif. Contohnya sekan 300 derajat. 300 derajat berarti ada di kuadran ke-4. Iya, kita rubah berarti menjadi rumusnya 300 ini adalah 360 dikurang 60. Kita lihat rumusnya sekan aturannya adalah bernilai positif, sehingga berarti kita tulis sekan 60 derajat. Ini adalah sekan ini adalah kebalikan dari cos. Kalau cos 60 itu adalah setengah, berarti kebalik sekannya bernilai 2. Baik ya. Sekarang bagaimana jika ada sudut yang lebih besar dari 360 derajat? Nah, itu untuk merubahnya ke sudut di kuadran 1, relasi sudutnya kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi K dikali 360 derajat ditambah theta. K-nya ini adalah bilangan bulat ya, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, bilangan bulat yang positif. Rumusnya kalau sin tetap menjadi sin. Jadi anak-anak perhatikan semua. Jadi sudut yang lebih dari 360 derajat ini nantinya akan kembali
berelasi sama dengan sudut di kuadran pertama ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Cos 750 derajat. Nah, 750 berarti jelas lebih dari 360 derajat. Maka kita merubahnya, kita mencari 750 itu adalah 720 ditambah 30. Nah, 720-nya kita ubah menjadi 2, ini adalah bilangan bulatnya, 2 dikali 360 ditambah 30. Maka menjadi cos 30 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Sekarang relasi sudut negatif. Jika ada sudut negatif, berarti sudut ini arahnya adalah searah dengan jarum jam. Jadi kalau sudut positif itu berlawanan arah jarum jam, sudut negatif arahnya justru ke bawah, berarti searah jarum jam. Sehingga sudut negatif ini berada di kuadran keempat. Sehingga aturannya untuk di kuadran keempat bahwa yang positif adalah cos, C-nya ya. Jadi yang positif adalah cos dan sekan. Sehingga sin sudut negatif theta sama dengan negatif sin theta. Cos negatif theta sama dengan cos theta. Begitu seterusnya ya anak-anak ya. Contohnya tangan negatif 45 derajat. Nah, ini kita lihat aturannya. Kalau tangan negatif, sudut negatif, itu hasilnya negatif tangen theta. Negatif tangen theta. Tulis negatif tangen theta 45 derajat adalah 1. Ini contohnya lagi. Jadi kita bisa menjumlahkan beberapa relasi sudut dalam suatu operasi ya. Bisa kita menjumlahkan di kuadran kedua dengan ketiga dengan negatif ya. Sekarang tinggal menyederhanakan seperti ini. Ini adalah sudut di kuadran ketiga. Jadi kita menggunakan rumus 180 derajat ditambah 60 derajat. Sedangkan 330 ini adalah sudut di kuadran ke-4. Kita menggunakan rumus 360 derajat dikurang theta. 240 derajat berarti 180 derajat ditambah 60 derajat. 330 kita rubah menjadi 360 dikurang 30. Sehingga ini sudut aturannya di kuadran ke-3 cosnya negatif menjadi negatif cos 60. Kemudian sin di kuadran ke-4 bernilai negatif, negatif sin 30. Kemudian tinggal menyederhanakan, ini negatif 2, cos 60-nya adalah setengah dikurang positif kali negatif, negatif, sin 30-nya adalah setengah. Kita sederhanakan, ini adalah negatif 1 dikurang setengah, sehingga hasilnya negatif 1/2. Demikian tadi penjelasan materi dari Ibu tentang relasi sudut. Untuk lebih memahaminya, anak-anak juga bisa membaca pada materi PowerPoint yang Ibu lampirkan. Kemudian untuk lebih mendalamnya, silakan kalian mencoba untuk mengerjakan tugas yang ada di kelas Google Classroom. Baik, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.